dulu gue pengen punya anak, tapi ternyata sekarang, aduh, kayaknya kalau boleh memutar balik ke waktu dok, rasanya saya nggak mau deh gitu berada jadi ibu sekarang. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Selamat datang di waiting room, Dr. Kusuma nih teman lama saya waktu zaman kuliah ya. Iya, sekarang udah lama banget nggak ketemu. Sekarang udah jadi dokter spesialis kesehatan jiwa, ya kan? Di rumah sakit ya. Oke, terus udah gitu kita di sini mau ngebahas tentang child free, tapi di sini kita nggak ada menyudutkan salah satu pihak sih. Cuma kita mau di POV yang beda. Jadi saya nanti akan berperan sebagai orang yang kontra untuk punya anak, dan Dr. Yolanda aku sebagai yang pro untuk punya anak. Oke, nah nanti di sini Dr. Kusuma juga nggak akan berat ke satu pihak, dia cuma memberikan POV-nya ya, maksudnya dengan pengalaman klinis juga bagaimana mungkin ada yang datang ke klinik untuk mendiskusikan keraguannya betul atau salah. Bukan nggak ada betul nggak ada salah ya dok. Betul, nggak ada betul nggak ada salah. Nggak ada betul nggak ada salah sih, cuma mungkin bisa jadi insight buat kalian mengambil keputusan. Yes. Karena however punya anak apa enggak, keputusan yang besar apa enggak sih, mengubah sekali nggak sih? Ya, yang jelas kan itu bagian besar dari hidup seseorang ya gitu. Ibaratnya punya anak nih, kita cuma batasin sampai 18 tahun pun, sampai dia dewasa ya 18 tahun gitu ya. Jadi itu keputusan yang besar dan keputusan yang sebenarnya ya harus nggak cuma bisa dari si ayah atau si ibu gitu. Jadi memang dua-duanya perlu benar-benar memikirkan hal tersebut. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita akan bagi dari segmen persiapan dulu nih. Mungkin sebagai yang pro punya anak dulu. Kenapa sih kamu pengen punya anak? Kalau ditanya kenapa pengen punya anak, sebenarnya kalau aku pribadi ya dok ya, aku nggak setuju dengan jawaban-jawaban seperti supaya ada yang meneruskan keturunan atau supaya nanti ketika tua ada yang merawat gitu. Aku tidak setuju dengan itu ya dok, karena menurutku itu jatuhnya lebih ke self-center, lebih ke keuntungan buat kita. Kalau aku mikirnya lebih gini loh dok, aku ini lahir ke dunia ini kan pasti ada maksud dan tujuannya. Kita lahir ke dunia ini pasti ada fungsinya sendiri gitu. Dan dari semua yang sudah aku pelajari itu kan aku mendapatkan value yang ya aku harapkan adalah value yang baik gitu kan. Tapi tentu saja value ini akan bisa lebih baik lagi sebenarnya gitu kan. Misalnya kita dapat sesuatu dari orang tua kita dapat dari nenek kita gitu kan, turunkan ke kita upgrade itu jadi lebih baik lagi. Kalau aku punya anak, aku akan bisa menurunkan value-valueku ini ke dia, yang aku harapkan dia bisa kembangkan dengan lebih baik lagi gitu loh dok, supaya memberikan dampak yang baik untuk dunia yang sudah baik ini, untuk aku gitu, untuk kedepannya, untuk kelangsungan hidup umat manusia ya dok, jatuhnya ya dok. Semoga aku bisa memberikan kontribusi kalau aku udah nggak ada nanti. Itu sih kalau aku bukan ke pengen supaya ada yang meneruskan marga gitu. Kalau aku sih enggak sih dok. Iya, itu memang adalah alasan-alasan ya sebenarnya ya kan, orang kan secara mungkin yang udah turun-temurun dari dulu ya seperti itu, lahir terus dirawat oleh orang tua, terus kemudian setelah dirawat oleh orang tua memiliki keluarga sendiri, kan memang secara apa ya dari dulunya tuh seperti itu gitu. Tapi ya memang seperti yang tadi Dr. Yola juga sampaikan, masing-masing orang memang memiliki pengalaman gitu ya, masing-masing memiliki pengalaman dan masing-masing juga akan berpikir sesuai dengan pengalaman itu gitu ya. Kalau yang tadi Dr. Yola mungkin nggak memikirkan untuk meneruskan sama keluarga gitu dan lain-lain. Nah, tapi mungkin di sisi lain orang yang juga berpendapat sama gitu, ingin punya anak, alasan utamanya adalah itu. Alasan utamanya juga mungkin yang lain, supaya nanti saya ada temennya kalau udah waktu tua gitu. Ya mungkin ada yang seperti itu. Nah, itu memang tergantung dari pengalaman kita juga. Gitu. Nah, kalau misalnya saya kan dari sisi yang lebih ke pro untuk nggak punya anak. Padahal saya sebenarnya punya anak nih, maksud saya. Cuma memang beberapa pandangan-pandangan orang yang nggak punya anak tuh make sense. Misalnya sekarang misalnya lagi krisis global, pasti finansial nggak stabil dong. Terus udah kayak gitu, dunia juga makin terpolusi nih. Maksudnya kita juga sempat kepikiran lah gitu, nanti anak kita nih tinggal di dunia yang seperti apa ya gitu. Maksudnya itu juga pasti akan menjadi faktor-faktor yang untuk mencegah orang. Saya sih jujur aja ya, kalau saya pengen punya anak tapi saya batasin aja deh. Jadi nggak sebanyak zaman papa mama kita seperti itu. Cuma saya bisa memahami nih, menurut Dokter Uma nih ya, banyak nggak sih yang datang ke klinis dengan kekhawatiran yang seperti itu. Nih dari antara semua faktor yang bikin orang nggak punya anak, finansial, sosial, seperti penerus marga, netizen nih zaman sekarang, sosial media.
ya kan? Terus udah gitu yang lain-lain lah, mungkin trauma masa kecil atau value diri. Dari 5 faktor ini mana yang paling berpengaruh untuk decision making punya anak dan tidak punya anak? Iya ya, kalau misalnya kita ngomong dari yang tadi kita udah bahas terlebih dahulu tentang pengalaman ya. Pengalaman itu kan pasti membentuk kita nih. Membentuk misalnya nih, kan kita juga mungkin ngerasain ya kalau pas lagi masa-masanya sekolah, masa-masanya kuliah, pasti ada bayangan. Oh nanti aku pengen kuliahnya kuliah apa misalnya. Setelah kuliah aku pengennya kerja, setelah itu aku pengennya berkeluarga misalnya seperti itu. Nah pengalaman-pengalaman itu membuat kita punya bayangan seperti itu tentang masa depan kita. Gitu. Jadi misalnya apakah kita memang kebayang pada orang yang mungkin pengalamannya mendukung untuk punya gambaran memiliki keluarga termasuk punya anaknya mau satu apa 12 gitu ya. Termasuk seperti itu. Nah, dia pasti punya pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat dia berpikiran begitu. Nah, di sisi lain ada juga orang yang ternyata pengalamannya berbeda nih sama orang yang tadi membayangkan dirinya berkeluarga. Mungkin dirinya justru punya pandangan bahwa berkeluarga itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang menyenangkan. Nggak cuma mengenai anak, bisa juga itu sudah mulai lebih awal di pernikahan atau berpasangan itu sendiri, ya gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya tadi dibilang yang paling berpengaruh mana, yaitu saling berinteraksi satu sama lain. Dari 5 faktor Dari tuh? 5, ya sekitar 5 itu dan Ya, mungkin ya hal-hal yang lain ya. Nah, yang paling membentuk diri kita sendiri ya pengalaman kita, itu yang pertama. Nah, bisa jadi pengalaman kita sudah punya pola pikir, tapi di sekeliling kita nih, misalnya mana tahu kita lagi berkenaan dengan kondisi sosial kayak sekarang misalnya. Ada beberapa kesulitan yang menurut kita penting. Ya, mungkin menurut orang nggak penting, tapi menurut kita penting. Itu bisa jadi mengubah cara pandang kita, mengubah rencana kita yang sebelumnya. Gitu. Yang tadinya mungkin kita kebayangnya, oh ini kayak mamah kita punya anak 4 kayaknya pas gitu. Tapi bisa jadi kayak yang tadi Dokter Weni juga sampaikan, ya mungkin seiring tambah dewasa berpikir secara realistis misalnya, ya udah punya anak deh 1 gitu ya. Mungkin bisa jadi berbeda dengan yang rencana sebelumnya, value kita sebelumnya. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya di luar kuasa kita dan lebih sulit dimodifikasi. Misalnya kalau kita sakit gitu. Kalau misalnya kita sakit, kadang-kadang kita juga berpikir, oh itu nanti akan gimana ya, fokus kita mau ke diri kita dulu gitu. Atau mungkin kalau misalnya yang memang bagi kita yang penting adalah bagaimana membangun karir kita nih. Misalnya kita cinta gitu ya sama apa yang kita sedang lakukan dan PR-nya menurut kita banyak. Bisa jadi kita ingin menginvestasikan waktu kita untuk membangun hal tersebut dibandingkan kita mengurus atau memiliki anak gitu. Jadi memang bisa sudah yang terbentuk sudah ada. Nah, di sisi lain yang sudah terjadi, yang sedang terjadi nih ya di masa-masa di usia reproduktif itu bisa jadi memang mengubah juga. Nah, dan kita juga jangan lupa kalau misalnya memiliki anak kaitannya kan ada dengan pasangan juga ya. Gitu. Bagaimana value si pasangan berinteraksi dengan value kita juga, dan itu juga diskusinya kayak apa, itu juga yang nanti akan berpengaruh ke decision nantinya. Tapi makin kesini nih, ada nggak sih yang datang ke klinis, maksudnya kayak dengan pertentangan batin seperti itu, baik dia masih single, baik dia baru masuk ke pernikahan, atau memang udah berjalan pernikahan sekian tahun belum punya anak, tapi sekarang nih udah kayak di momennya nih kita harus decide nih, it's now or never gitu. Ada nggak sih yang datang makin kesini? Kalau sekarang sih memang kalau misalnya kaitannya dengan kesiapan ya, tadi kita ngomongin tentang persiapan. Persiapan itu kan salah satu yang juga penting adalah persiapan mental kita itu sendiri. Nah, kalau persiapan mental itu sendiri memang masing-masing akan menilik gitu ya. Aku usianya udah usia punya anak nih, udah siap belum ya gitu. Masing-masing akan menilik seperti itu. Kadang-kadang bagi yang tadi saya bilang ada pengalaman-pengalaman tertentu bikin orang punya konflik batinnya sendiri gitu. Misalnya keluarga kan kalau misalnya menikah, harapannya kakek nenek ini dong, pengen cepet-cepet ngomong cucu gitu ya. Sedangkan diri sendiri merasa belum siap, kadang-kadang menjadi konflik batin di situ. Saya justru tidak bisa memenuhi harapan keluarga karena kok saya ngerasa nggak pengen ya gitu. Kadang-kadang itu yang menjadi konflik seperti itu.
Atau mungkin itu pada saat belum ada anaknya nih. Atau mungkin justru ada juga yang saat justru dia merasa diri dia, ini saya ada pasien saya seperti ini juga. Dia itu perempuan, merasa dirinya belum utuh sebagai perempuan karena dia ceritanya udah usaha bertahun-tahun dan ternyata belum hamil-hamil juga gitu. Kadang-kadang ada juga yang datang jadinya mentalnya terpengaruh terkait dengan hal tersebut. Jadi memang pertentangan antara apa yang terjadi, apa yang dipikirkan gitu, itu bisa terjadi. Nah, yang menarik juga, kita kan bahasnya di awal persiapan ya. Ternyata nggak harus masalah sebelumnya gitu. Bisa jadi ternyata ada juga yang datang berkonsultasi karena setelah punya anak gitu ya, ternyata nggak sesuai sama yang dia bayangkan gitu. Jadi disinilah yang conflicting juga tuh dalam dirinya dia. Dulu gue pengen punya anak, tapi ternyata sekarang, aduh, kayaknya kalau boleh memutar balik waktu dok, rasanya saya nggak mau deh gitu berada jadi ibu sekarang ini gitu. Nah itu yang kalau tadi ngomong persiapan ya ternyata nggak harus juga nggak ideal gitu ya untuk persiapan kita isolate as persiapan, tapi ternyata sudut pandang ini juga bisa berlanjut ketika langkah-langkah hidup yang selanjutnya. Gitu. Nah, Dokter Yolanda kan sebagai yang pro pengen punya anak nih, dokter sendiri pengen punya anak di tahun keberapa pernikahan? Ada menunda apa langsung tuh gimana? Aku nunda sih. Aku nundanya lumayan panjang karena lagi sekolah waktu itu, lagi pendidikan spesialis kan dok. Jadi aku pikirnya kayaknya nggak akan keurus dengan baik. Aku nggak bisa handle dengan baik kalau aku masih dalam pendidikan spesialis waktu itu. Jadi aku memang nunda sekitar 4 tahun. Baru tahun keempat pernikahan. Memang waktu itu baru kemudian hamil dan punya anak. Nah sekarang nih setelah punya anak nih, seperti kata Dokter Kusuma tadi, ada nggak yang beda sama ekspektasinya setelah punya anak? Dipikirin tadinya ternyata gitu, beda, ternyata beda. Walaupun selama kita belum hamil, waktu mempersiapkan kehamilan tuh nggak expect, aku nggak kepikiran sih bahwa kehidupan kita sebagai seorang wanita terutama ya, anak itu kan cenderung lebih nempel ke mamahnya kan, ke ibunya kan. Itu ternyata beda gitu loh. Kalau bahasa yang awamnya mungkin terutama untuk bidang karir ya dok, karena aku kan working mom juga kan. Oh ternyata aku tidak bisa fly high setinggi itu lagi gitu. Aku tuh nggak bisa lagi mengejar karirku sampai aku kejar, aku push tuh nggak bisa gitu. Karena aku sudah punya prioritas lain, aku sudah punya kepentingan yang lain, aku punya tanggungan sekarang kan. Tapi buat aku pribadi ya dok, tidak berarti aku kemudian lost dan kehilangan makna hidup lah ya bisa dibilang kan. Buat aku ini seperti musim hidup yang baru. Ya mungkin itu ya, musim hidup yang baru. Jadi ada keindahan di tiap musim hidup. Misal kita ada 4 musim di hidup ini. Ibaratnya kalau kamu mau mencari bunga sakura di musim dingin ya nggak dapet. Kalau kamu mau cari salju di musim panas ya nggak ada. Tapi di tiap musim itu sebenarnya punya keindahannya sendiri-sendiri ya dok. Misalnya di musim semi ada bunga yang berkembang, di musim salju itu ada saljunya. Tapi apakah salju itu 100% indah ya gimana kita memaknainya? Melihat bahwa di setiap musim itu kan ada keindahannya tersendiri gitu ya dok. Aku ingin tanya ya dok, apakah orang-orang yang berpikiran child free atau yang mungkin mohon maaf menyesal setelah punya anak itu tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu loh dok. Apakah mereka tidak bisa melihat bahwa oh ya kalau di musim semi ya gue jangan nyari salju gitu. Kalau di musim salju ya gue jangan nyari bunga gitu. Ya itu sih memang sebenarnya ini sama dengan decision dalam hidup yang lain gitu ya. Nggak cuman tentang anak. Jadi bagaimana kita cukup bisa fleksibel nih menghayati apa yang kira-kira menjadi ekspektasi kita di masa depan dan bagaimana kita menghayati yang sekarang gitu. Kayak yang tadi Dokter Yola bilang juga kan, ini beda nih dengan yang waktu itu aku bayangkan sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi bukan berarti ekspektasi beda jadi buyar nih, jadi nggak bahagia, nggak juga. Karena Dokter Yola ternyata memaknai itu dengan hal yang juga berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Memaknai mungkin masing-masing
kesulitannya, masing-masing justru happiness-nya, mungkin sesuatu yang ya namanya juga punya anak ya. Sebelumnya mungkin belum benar-benar ngerasain nih, mungkin baru ngelihat dari luar, tapi setelah benar-benar merasakan, ya itu yang dihayati satu persatu dari masing-masing pengalamannya. Nah itu juga yang mungkin sering menjadi konflik saat belum terlalu bisa dengan mudah gitu ya dihayati masing-masing hal tersebut, walaupun tadinya pengen punya anak tapi setelahnya berpikir untuk child free justru ya ini kalau kayak tahu kayak gini mendingan gue nggak ada anak aja deh gitu. Kadang-kadang seperti itu karena saat kejadiannya yang di depan mata itu apa, mungkin dia menghayati ini dengan cara yang berbeda gitu. Dia memahaminya sebagai kalau tadi diumpamakan sebagai musim gitu ya, dia memahaminya sebagai aku maunya sakura setiap waktu gitu, aku maunya salju setiap waktu karena aku suka banget sama si salju gitu, aku maunya seperti itu. Nah sedangkan memang saat ya dalam hidup ya kita kan memang perlu benar-benar melihat apa yang ada di depan kita. Ya mungkin kita ada karir gitu sebagai working mom ya. Mungkin kita ada karir, ada diri kita sendiri, Benar. ada juga dengan anak juga. Nah, bagaimana itu semua menjadi sebuah porsi yang masing-masing seimbang untuk kebutuhannya gitu. Kita juga bukannya zaman sekarang kan memang udah lebih banyak kemudahan gitu ya. Bukan berarti yang mikirin anak bakalan nggak punya karir gitu. Bukan berarti yang mikirin diri sendiri nggak bakal bisa punya anak, nggak gitu juga kan. Sekarang semuanya bisa mencoba diatur, tapi kan bagaimanapun juga orang tuh cuma punya 24 jam dalam sehari ya. Benar sih. Jadi memang harus pengaturan itu yang perlu dihayati di masing-masing orang, di masing-masing pengalamannya ya. Untuk menutup segmen persiapan nih dok, sebenarnya ya, berarti kan dengan katanya seperti kalau kata dokter Yolanda bilang musim, kita akan menjalani musim kehidupan kita ini. Kalau kita ngomong dengan konteks punya anak, berarti sama pasangan dong. Sebenarnya persiapan apa sih yang banyak harus ditinjau, dipikirkan dalam hal memilih pasangan? Ada nggak sih yang kayak gitu datang ke klinik gitu? Iya, betul. Itu adalah hal yang penting dalam persiapan ya, karena kan punya anak kan harus sama pasangan ya. Betul. Harus punya anak harus sama pasangan. Sebenarnya ini adalah dalam skala yang importance-nya lebih tinggi nih dibanding decision dalam rumah tangga yang lain. Misalnya seperti memutuskan buat tinggal di mana dan lain sebagainya, itu kan juga tetap aja harus diskusi dengan pasangan. Nah, ini sifatnya memang perlu benar-benar dibicarakan, diyakinkan masing-masing dan punya tujuan bersama gitu ya. Jadi nggak cuman kan lu yang mau punya anak kan, kadang-kadang ada seperti itu ya di dalam konflik rumah tangga, atau mungkin tuh kan gue bilang juga apa, dan hal-hal seperti itu yang juga kita mau hindari sebenarnya. Jadi memang sebagai pasangan perlu benar-benar yakin. Nah terus kemudian yang juga pasangan harus benar-benar yakin adalah ini tidak hanya mempengaruhi kelahiran si anaknya aja gitu, karena anak itu akan mengikuti kehidupan pasangan itu dalam jangka panjang seumur hidup gitu. Once si anak lahir itu pasangan menjadi nggak cuma pasangan, tapi dia juga adalah ayah dan ibu gitu. Jadi itu juga yang perlu dipikirkan, value yang orang-orang masing-masing berpasangan walaupun dengan latar belakang yang sama ya, kadang-kadang tetap memiliki tadi pengalaman yang berbeda, value yang mungkin mirip tapi bisa juga nggak 100% sama. Itu yang perlu dikomunikasikan sebenarnya. Kalau ya misalnya ya kan zaman sekarang banyak orang atas nama cinta ya kan. Oke lah, sebelum pas kita pacaran supaya nggak sering berantem, lu maunya punya anak nih. Gue sih sebenarnya nggak pengen banget gitu. Tapi ya supaya kita bisa mulusin jalan ini menuju pernikahan, gue iyain dulu deh. Tapi ada nih dalam sudut hati terkecil gue sebenarnya nggak mau loh. Gue mau, tapi kok sampai berusaha gue nggak mau. Jadi gue maunya let it flow aja. Ini kan berarti masuk dalam pernikahan udah ada dengan dua value yang beda nih. Ini pernah nggak sih yang datang ke dokter jadi konflik nih ketika menjalani bom waktu nggak? Betul. Itu yang sama seperti yang tadi nih, value pengalaman di awal membentuk value, membentuk ekspektasi gitu ya. Sama seperti kaitannya dengan pasangan ini. Yang kalau misalnya datang gitu, ada nih beberapa yang memang seperti itu, bahwa apalagi kan memang ada kaitannya juga dengan sudut pandang tertentu ya terkait
punya anak itu kalau di sini masih tanda kutip masih tanggung jawabnya perempuan gitu. Hmm. Jadi yang salah banget ya harus perempuan, kalau salah ya perempuan. Masih ada sudut pandang seperti itu. Jadi kadang-kadang itu hal yang menjadi conflicting juga, yang bisa kita juga juga bawa dalam diskusi. Kalau misal kasus seperti itu ya, pernikahan itu kan nggak hanya persiapan terus mulus dan happily ever after gitu ya. Jadi memang komunikasi dan perbedaan pendapat itu akan ada terus sepanjang pernikahan gitu. Jadi diskusi itu, musyawarah itu ya tetap harus harus ada terus gitu. Jadi nggak yang kita ya udah deh gue iyain dulu gitu supaya jadi, terus udah gitu dalam sudut hati kecil gue sebenarnya seperti ini. Nah itu yang sebenarnya perlu diangkat dalam diskusi untuk pasangan agar ya udah nih, ini kan udah menikah gitu. Terus keadaannya sekarang seperti ini, mungkin keadaannya beda dengan keadaan saat sebelum menikah gitu. Dengan keadaan yang sekarang seperti apa nih decision kita. Aku pengen punya anak dengan segala effort yang ada misalnya, salah satunya. Nah di satu sisi, yang satu nggak apa-apa lah nggak punya anak, orang banyak juga kok urusan kita misalnya kayak gitu. Nah itu yang perlu ketemu gimana caranya untuk melihat option-option yang ada sekarang kan banyak ya gitu, termasuk yang mungkin datang ke dokter Weni, ke dokter Yola juga banyak yang bisa diusahakan dengan cara yang bermacam-macam gitu. Nah itu yang bisa menjadi pilihan gitu dari pasangan ini, menentukan mau pilih effort dari jalur yang seperti apa duluan misalnya, atau mungkin mau seperti apa yang mau dimantepin dulu gitu. Itu juga adalah pilihan dari pasangan. Kalau misalnya tadi atas nama cinta biar entar dulu ya, konfliknya akan semakin panjang kalau tidak dikomunikasikan dengan terbuka. Jadi bagusnya bungkus keputusan menyamakan sudut pandang sebelum masuk pernikahan. Jangan didiemin dulu. Ya, sebenarnya sih yang yang penting itu adalah keterbukaan ya. Kalau misalnya kita mau menikah kan kita hayati nih bahwa itu adalah menggabungkan dua orang gitu ya, yang dalam suatu institusi yang ya kalau bisa seumur hidup kan. Betul. Seperti itu kan ya. Nah berarti kan kayak hal-hal penting seperti anak, mungkin juga kelanjutan karir gitu ya. Kadang-kadang itu hal yang ya mungkin juga pengelolaan keuangan secara umum. Itu hal-hal yang perlu didiskusikan secara terbuka gitu. Nggak yang iya aja deh, takutnya nggak jadi gitu. Iya, nanti nggak laku-laku gitu misalnya. Ya, mumpung ada yang mau. Mumpung ada yang mau, betul. Kadang-kadang ya kalau misalnya kayak gitu terus akhirnya udah terlanjur menikah misalnya, ya udah itu yang harus didiskusikan pelan-pelan juga. Pada beberapa pasangan menurut pengalaman saya sih memang ada yang membutuhkan waktu gitu ya, nggak semua pasangan udah sama-sama mantep nih. Punya anak kayak Dr. Yola tadi cerita, ada pengalaman juga menunda gitu ya, karena terkait dengan situasi tertentu. Nah, ada juga yang konfliknya di situ. Dua-duanya sama-sama pengen, tapi yang satu pengen menunda, yang satu enggak gitu. Itu kan juga salah satu yang perlu dibicarakan, karena ini akan berdampak pada kehidupan mereka gitu, as a pasangan ke yang jangka pendek dan jangka panjang. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion.